Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang Python connection pooling pada database MySQL. Pengertian terkait dengan connection pooling nanti teman-teman bisa membaca lebih detail di tutorial hanofina.com. Di poin yang pertama kita bahas adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah connection pool di Python menggunakan library Python MySQL connector. Jika di tutorial sebelumnya kita telah belajar juga tentang membuat koneksi ke database MySQL dan juga cara menjalankan beberapa query MySQL menggunakan Python, kita akan memodifikasi sedikit kode yang ada di tutorial sebelumnya. Di sini saya menambahkan sebuah metode dengan nama MySQL connection pool. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Oke, kita langsung ke tag editornya. Seperti biasa, pertama kita perlu menginstal terlebih dahulu library-nya, yaitu dengan menggunakan pip install MySQL connector Python. Oke, proses instalasi selesai. Selanjutnya teman-teman bisa langsung copy paste kode yang ada di tutorial hanofina.com. Ini bisa langsung teman-teman copy paste. Dari sini bisa dilihat bahwa kita membuat sebuah connection pool dengan nama pool A dan pool size-nya adalah 2. Artinya di sini bahwa jika kita mendefine pool size ini 2, bahwa setiap koneksi yang belum tertutup atau yang sedang live hanya diizinkan 2 koneksi saja. Seandainya ada user ketiga yang membuka koneksi, secara otomatis dia akan terjadi error atau akan memberikan respon error. Oke, kita akan mencobanya. Coba running, jalankan terlebih dahulu. Oke, sukses, koneksi establish ke database-nya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan request, beberapa request. Di sini saya sudah punya sebuah table dengan nama order. Kita akan mencoba nanti menginsert datanya ke dalam, menginsert sebuah data ke dalam table order. Saya coba terlebih dahulu, kita buat satu, misalnya kita namakan di sini adalah connection 1. Connection connection 1, dan connection ini misalnya connection 1. Jadi ini anggap dari connection dari client 1 pool dot get connect connection Oke, kita coba eksekusi terlebih dahulu. Oke, sukses, koneksinya telah terbuka. Selanjutnya kita akan mencoba menginsert sebuah data, misalnya insert, kita bikin variabel terlebih dahulu, insert query 1. Insert query 1. Insert into order, kalau kita nama tabelnya tadi adalah order, mana table yang akan kita insert adalah order ID, kemudian ada client ID, Selanjutnya
ada product ID, kemudian ada quantity, ada, dan terakhir ada cost. Saya akan insert value, ID-nya kita bikin 11 karena unik, client ID, kemudian CL11 order produk, terus ada produk ID kita misalnya P11 juga, P11, terus ada quantity misalnya kita masukkan 11 juga, costnya misal kita masukkan 1000. Kita coba sekarang kita buat script untuk mengeksekusi. Kita panggil c1.execute insert query 1, terus sekarang kita commit connection 1.commit. Kita coba eksekusi, sukses. Kita coba sekarang lihat datanya. Oke, koneksi 1 telah terbuat atau sudah tereksekusi. Kita sekarang meng-create koneksi baru, bikin misalnya kita copy paste bagian ini, koneksi yang kedua kita tambahkan di sini connection 2 C2, kemudian kita copy paste bagian ini juga. Sebelumnya kita eksekusi terlebih dahulu. Oke, koneksi 2 sudah live. Kita coba sekarang melakukan perintah insert query. Kita 12, ID-nya 12, ini 12 juga, kita jadikan 12, dan ini 2000. C2 MCL query 2, connection yang kedua kita sekarang coba kita eksekusi. Koneksi 2 sudah tereksekusi dan sukses insert datanya. Jadi sekarang kita sudah membuat dua koneksi yang sedang live, ada dua koneksi yang sedang live. Kita coba cek sukses. Sekarang kita coba buat 3 koneksi. Koneksi yang ketiga, harusnya ketika terdapat 3 koneksi nanti akan mendapatkan pesan error, akan terjadi error. Kita coba terlebih dahulu. Connection yang ketiga C3 ya. Jadi ketika kita meng-create koneksi yang ketiga, koneksinya terclose atau tidak bisa terhubung ke database karena sebelumnya kita sudah men-set bahwa hanya bisa 2 koneksi saja yang bisa terhubung ke database. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan koneksi yang ketiga? Sebelumnya kita harus meng-close terlebih dahulu
meng-close terlebih dahulu koneksi yang kedua, atau kita bisa menambahkan koneksi baru, membuat koneksi baru menggunakan metode add connection. Jadi kita coba terlebih dahulu menambahkan koneksinya, atau misalnya kita menggunakan cara yang pertama, kita close dulu koneksi yang kedua. Jadi kita perlu meng-close dulu koneksi yang kedua, kita tambahkan di sini connection close. Kita tambahkan di sini connection C1 C2 connection 2 dot close. Kita tutup terlebih dahulu koneksi yang kedua. Oke, jadi koneksi yang kedua sudah tutup, harusnya koneksi yang ketiga bisa running. Oke ya, koneksi ketiga sudah running. Oke, kita harusnya sudah bisa mengeksekusi script yang ketiga. Kita coba sekarang. Jadi sekarang ada dua koneksi yang live, karena koneksi yang kedua tadi telah ditutup. Jadi ada koneksi pertama dan koneksi yang ketiga yang live. Kita coba sekarang set query yang ketiga, kita jadiin 13 jadiin 3000 C3 set query yang ketiga. Ini connection yang ketiga. Nah, ini harusnya sukses untuk eksekusi. Oke, sukses. Bagaimana jika kita ingin menambahkan koneksi supaya kita tetap koneksi yang kedua tetap live, koneksi pertama tetap live, koneksi yang ketiga live, kita akan bikin koneksi keempat jadi live. Jadi kita perlu menambahkan connection pool baru. Kita coba bikin terlebih dahulu seperti ini. Kita bikin connection yang keempat. Kita bikin connection yang keempat, connection get connection. Connected X-Shop. Kita bikin seperti ini. Jadi misalnya koneksinya masih tersisa, dia otomatis koneksi yang keempat ini nanti akan masuk ke bagian try, dan jika gagal dia akan langsung ke exception. Kita tambahkan misal adding new connection in kita bikin ulang, misalnya jadi connection sama dengan kita perlu meng-create ulang lagi koneksinya. Connection konektor, kita harus pakai konektor
connector.get connector.connect connector.connect usernya adalah admin, passwordnya adalah admin juga admin. Kita perlu mengimport di sini from MySQL connector. Berarti kita perlu mengimport konektornya terlebih dahulu. Kita coba lihat di tutorial sebelumnya, mana kita telah membuat sebuah koneksi ke database MySQL. Nah, kita coba import dulu SQL connector, lalu kita tambahkan atau kita panggil connection poolnya dengan cara misalnya pool dot add connection get connect add connection cnx get connection connection. Terus kita masukkan di sini connection 4, connection 4 is add in the pool. Oke, kita coba eksekusi. Oke, koneksi 4 telah terbentuk, jadi kita bisa mengeksekusi query yang keempat. Set query ini jadi C4 execute insert query yang keempat, terus connection commit bagian yang keempat. Oh iya, kita kurang C. Perlu membuat terlebih dahulu connection kursornya, jadi kita buat dahulu connection kursor. Coba kita eksekusi. Oke, sukses. Kita coba cek. Ya, berhasil terbentuk. Oke teman-teman, kita telah belajar tentang connection pool, bagaimana cara membuat sebuah connection pool di Python menggunakan library Python MySQL Connector. Tutorial lengkapnya nanti teman-teman bisa membacanya di halofina.com.